Kunjungan ke SR dalam rangka mendapatkan klarifikasi terkait dugaan penipuan pembelian properti yang dilakukan SRH. Kenapa kita datang ke sini? Itu berdasarkan keterangan klien kita bahwa Bang Roy itu adalah yang seperti rekan saya utarakan, saudara kandung beliau, ya kan? Ya makanya kita nyari ke sini karena kita tidak tahu adik-adiknya Bang Roy, kan bahasanya gitu. Iya, saya jujur karena memang yang dikenal saya. Iya, nah ya, maka kan? itu karena tidak ada etikat baik dari Samtari, ya mau nggak mau kita sudah LP-kan beliau di Polda Metro Jaya. Saya sudah laporkan dengan pasal 378 372 Junto. Tujuan kita kesini kita ingin cari win-win solution sebetulnya, ya kan? Karena dalam hal ini klien saya ini merasa sangat dirugikan sekali. Kenapa sangat dirugikan sekali? Karena klien saya ini membeli rumah dengan secara cash, bukan kredit. Beda halnya dengan kredit. Kredit dalam arti kata KPR, ya kan? Kalau KPR itu bahasanya kita nyicil di bank, DP, booking fee, ya kan? DP, bayar BPHTB segala macam, baru akad kredit, baru bayar cicilan. Nah, dengan ini kenapa klien saya sangat kecewa dan kita ambil tindakan seperti ini? Karena klien saya merasa dirugikan. Di sini saya mengutarakan sekali lagi, klien saya ingin meminta keadilan dan seadil-adilnya, ya kan? Kita di sini bukannya untuk menekan orang atau segala macam, tidak ada sama sekali. Kita datang baik-baik, ya kan? Kita datang baik-baik. Kita hanya ingin tahu, karena kalau ya adanya Bang Roy kan saya nggak tahu siapa aja. Karena yang tahu yang dikenal Bang Roy doang, ya kan? Dan rata-rata orang menyebutkan Bang Roy. Nah, saya cari tahu. Setelah saya cari tahu, saya dapatlah di sini. Karena perumahan yang lain saya nggak tahu. Yang saya tahu di sini doang, Kisah. Nah, makanya dari sini saya meminta dengan sangat, Bang Roy tadi berbicara bahwasannya Bang Roy sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Pak Sam tadi. Termasuk abang pihaknya. Iya, siap. Jadi kedatangan kami di sini sebenarnya bentuk inisiatif kami atas kuasa penuh dari klien kami. Gitu. Nah, kedatangan kami di sini hanya mencari tahu kepastian karena katanya Bang Roy ini ada hubungan darah dengan Pak Sam ya. Nah, artinya bahwa kami di sini mencari tahu sumbernya. Apakah Bang Roy tahu tempat ataupun rumahnya ataupun alamatnya? Hanya saja bentuk statement dari Bang Roy ini katanya nggak tahu ya. Saya tahu rumah istri pertamanya. Istri pertamanya tahu dan kami ini maksudnya kata kami akan usaha Bang, ya kan? Maksudnya selain dari laporan, ya kan, kami juga akan punya atensi yang luar biasa karena klien kami ini udah rugi sesuai dengan PJP yang kemudian berita acara yang ada di semenjak Bobotan itu. Karena klarifikasi hari ini udah selesai dengan bentuk statement yang saya pikir luar biasa Bang. Itu aja Bang. Jadi Tadi juga saya sudah jelaskan kepada mereka bahwa antara saya dengan Sam, betul dia adik kandung saya. Betul dia adik kandung saya, dan masalah ini sudah berproses secara pidana di PN Jakarta, PN Tangerang, dan sudah memiliki kuasa hukum tetap, dan dia pun sudah menjalani proses hukum. Tadi saya juga baru tahu dari abang ini katanya si Sam sudah PP atau sudah bebas. Saya bilang saya tidak pernah ada kontak dengan Sam dari awal, saya tidak pernah ada kontak dengan dia karena saya nggak mau. Karena bagi saya dia berbuat, dia harus berani bertanggung jawab terhadap perbuatan dia. Bahkan sebelum kasus ini dulu sampai di polisi, saya menyarankan semuanya lapor polisi dan tangkap adik saya. Teror saya bisa ditangkap kok, yang pergerakannya bawah tanah, apalagi cuma seorang Sam. Saya bilang silakan tangkap, silakan adili dan dia harus bertanggung jawab terhadap perbuatan dia. Berapapun hukumannya, silakan.
itu terserah daripada majelis hakim. Dan Pak Sabto lakukan terhadap adik saya, laporkan dia, penjarakan dia, cari dia. Ya. Dari awal kasus ini bergulir tahun 2020, saya sudah katakan kepada yang lain pun, sebelum kasus ini sampai di polisi, sebelum ada yang bikin laporan polisi, mereka menemui saya. Semua yang menemui saya. Saya bilang apa? Betul dia adik kandung saya. Tapi setelah kami menikah, rumah tangganya masing-masing, usahanya masing-masing. Ya. Kalau adik saya berbuat kejoliman, berbuat kejahatan, laporin, tangkap. Dia harus bertanggung jawab terhadap perbuatan dia. Dan saya tidak mau menutup itu. Bahkan boleh dicek sejak kasus itu bergulir, apakah pernah saya menemui jaksa, apakah pernah saya menemui hakim. Lalu kalau saya mau bisa saja. Ya. Apa pernah saya menemui Kalapas? Kalau saya mau bisa saja. Bisa dicek di lapas, apakah pernah saya datang? Tidak pernah. Jenggoy nggak pernah. Ya, saya terakhir ketemu dia itu tahun 2020 ketika dia dihadiri di PN Tangerang. Clean. Itu bisa dibuka rekaman CCTV jadi PN Tangerang. Waktu itu saya bareng dengan Kasatpol PP Kota Tangsel. Jadi saksi. Saya diminta keterangan sebagai saksi. Saya jelaskan semua di situ. Atau dua untuk ada bentuk bantuan dalam hal ini bisa dijelaskan seperti apa mungkin kalau ada ternyata gini ya, persoalan itu menjadi persoalan pribadi adik saya, biarkan itu menjadi persoalan pribadi dia ya. Biarkan itu menjadi persoalan pribadi dia dan saya tidak akan ikut campur. Kalau saya mau ikut campur itu dari awal, bahkan saya menganjurkan semua korbannya untuk lapor ke polisi dan tangkap. berarti udah dengan tegas. Iya. Masalah ini, ya ingat, saya berharap dan saya doakan supaya dia cepat tertangkap, supaya dia bisa mempertanggungjawabkan perbuatan dia.